Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa na'udzubillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman dari pimpinan cabang Muhammadiyah Majenang, yang saya hormati Bapak Kepala SMK Muhammadiyah Majenang, Bapak Ibu, karyawan karyawati, para ustadz, para guru, dan semuanya yang hadir di acara pagi hari ini. Marilah kita terlebih dulu mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Sehat Bapak Ibu? Sehat badannya? Sehat hatinya? Sehat kantongnya? Kajian ya, wis kajian. Bulan wingi maksudnya wis kan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Bapak Ibu, saya hari ini bahagia sekali bisa bertemu dengan teman-teman saya yang hebat ini. Saya merasa pede, percaya diri menjadi pengurus, menjadi pimpinan cabang Muhammadiyah itu karena saya didampingi orang-orang hebat itu. Masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri. Ada yang ahli kitab, ahli kitab ya. Ini Pak Haji Muslihun, Pak Magur itu ahli kitab gundul gitu ya. Ada nanti Ustadz Rohyat bisa hadir nanti Pak. Belum konfirmasi ya, beliau sedang kena musibah Bapak Ibu, pondoknya sedikit longsor. Insya Allah besok pagi kita juga akan kerja bakti di sana. Beliau adalah ulama kita. Kemudian ada juga teman-teman yang punya keahlian di bidang dunia pendidikan, Pak Haji Suwaji, Pak Haji Maskur. Kemudian di bidang administrasi ini termasuk praktisi bisnis itu Pak Sentot Pancawadaya. Masing-masing punya kelebihan sehingga kita semua berjalan dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Udin dan teman-teman semuanya yang telah bekerja keras, bekerja cerdas dan insya Allah ikhlas untuk membumbungkan nama besar Muhammadiyah khususnya Majenang. Karena SMK Muhammadiyah Majenang itu sudah terkenal di Kabupaten Cilacap, bahkan di Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Kemarin kita mendapat apa Pak Kepala terakhir? Unggulan, SMK unggulan Jawa Tengah ya. Kita merasa bangga. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Tidak menyangka ya, sekolah yang dulu kita rintis dari guru-guru SMA Muhammadiyah itu, waktu itu saya masih ngajar di SMA Muhammadiyah ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, berkat ngajar saya di Muhammadiyah 2 tahun apa 3 tahun saya jadi kenal Muhammadiyah. Tadinya saya tidak kenal Muhammadiyah. Tadi dikatakan oleh Pak Maskur, saya memang dulu komunitas di teman-teman Nahdiyin, karena keluarga saya juga punya pondok pesantren yang besar juga di Jawa Timur gitu. Maka dengan duriah-duriah di NU saya paham, dan karakter NU gitu ya, jadi saya agak paham gitu ya. Tapi saya ngajinya itu nggak bener ngaji gitu ya, sekolah kemudian mondok, pulang sekolah mondok gitu. Mondoknya ya cuma rebutan intip tok. Ya alhamdulillah ya gudiken barang, jadi mungkin berkatnya gudiken ya, jadi ilmunya agak sedikit-sedikit masuk gitu. Kemudian saya masuk IKIP Semarang. IKIP Semarang cari pekerjaan susah sekali Pak. Bayangkan tahun 91 tuh saya lulus, cari sekolah dari Purworejo sampai Kebumen saya urut, gak ada yang menerima saya, padahal IP saya bagus loh. IKIP negeri, kalau sekarang UNES, IP saya bagus, gak ada yang terima. Ya Allah, juru teman. Akhirnya saya terdampar di SMA Muhammadiyah Majenang. Karena saya dari NU nggak dikasih jam banyak.
dikasih 4 jam oleh Pak Saifuddin, serapopo gitu ya. Saya terima, kemudian tahu saya bisa membaca Quran baik, kemudian makin lama beliau percaya, akhirnya diberi jam banyak untuk IPS dan bahkan ditambah untuk pelajar Muhammadiyah. Maka ketika saya ikut di Dikdasmen Provinsi Jawa Tengah itu saya ditertawakan oleh teman-teman Cilacap. Wong NU kok ngajar Muhammadiyah piye ceritane gitu. Tapi kemudian setelah saya belajar, oh Muhammadiyah kayak gini, baca gitu, ternyata Muhammadiyah itu sangat indah. Sehingga saya terus kemudian jatuh cinta pada Muhammadiyah. Maka saya heran sekali kalau orang hidup di lingkungan Muhammadiyah, bekerja di Muhammadiyah, kok tidak jatuh cinta ke Muhammadiyah, malah milih dalan liyane. Kayak lagunya Didi Kempot ya, sakitnya ada di sini. Loh ngaku duwe perusahaan kok sing kerja malah orang manut gitu kan. Ini kan bukan milik Muhammadiyah. Ya mestinya karena kita sudah memilih Muhammadiyah itu sebagai pilihan kita, ya konsekuen gitu ya, gitu ya. Walaupun kemarin mungkin backgroundnya dari mana-mana nggak apa-apa, tapi setelah masuk ya harus menyesuaikan. Sanggup Bapak Ibu? Masalahnya saya harus ditanya juga oleh PDM, oleh wilayah, gimana guru-guru SMK Muhammadiyah, kemuhammadiyahannya gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Muhammadiyah itu ibarat pelangi gitu ya. Ketika saya sudah bisa melihat, oh Muhammadiyah itu seperti pelangi, ternyata indah gitu. Maka pertanyaan saya Bapak Ibu, kenapa orang kok tidak bisa jatuh cinta ke Muhammadiyah? Kenapa itu Pak Haji Muslihun? Karena mungkin matanya tertutup tembok blok yang sangat tinggi sehingga tidak melihat pelangi, atau mungkin dia memang buta warna. Jadi dua kemungkinannya ya, tidak bisa melihat keindahan Muhammadiyah karena tertutup tembok yang sangat tinggi, atau memang dia buta warna. Nah, untuk menutup supaya bloknya ini bisa terbuka gimana? Ya mari kita bersama-sama belajar. Saya pun kalau tidak membaca, tidak berinteraksi dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah, nggak tahu itu apa Muhammadiyah. Tahunya Muhammadiyah ya ora kunut. Apalagi Pak? Salatnya nganggo Sayyidina. Ora tahlilan, ya ngerti ini kayak kowe tok. Padahal di sana itu masih banyak sekali ilmu yang sangat luar biasa. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita punya dua misi sekalian dalam menjalankan tugas di amal usaha. Pertama, misi vertikal, yang kedua misi horizontal. Yang vertikal itu misi yang terkait dengan hubungan kita dengan organisasi. Di dalam organisasi ini kepala sekolah maupun guru, karyawan itu harus tunduk patuh atau taat pada Muhammadiyah. Mau tidak mau, karena ini milik Muhammadiyah. Pengurusnya, kemudian pelaksananya di lapangan juga harus tunduk patuh kepada Muhammadiyah. Itu Bapak Ibu, secara vertikal kita harus loyal ya. Kita harus tunduk patuh kepada Muhammadiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk itu mari kita bersama-sama supaya kita semua itu mengikuti apa yang diputuskan oleh Muhammadiyah. Kita bentuk lingkungan yang islami bernuansa Muhammadiyah. Jadi di SMK ini kita hidupkan sistem islami, lingkungan yang bernuansa Muhammadiyah. Contoh lingkungan islami yang bermuhammadiyah seperti apa? Satu contoh saja, nanti bisa dikembangkan. Ketika ada azan ya,
mestinya kita berhenti beraktivitas. Kemudian kita semua berduyun-duyun ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti semua. Saya melihat ini di PKU Muhammadiyah Gombong. Berhenti semua, Pak. Kecuali orang khusus yang bertugas, dokter, karyawan, berduyun-duyun ke mas. Kira-kira bisa nggak Pak Udin? Bapak-bapak, ya kalau nggak bisa ya bergantian, nggak apa-apa, minimal masjidnya ono azan kok tak tilii sing sholat jadi gurune kur pira. Iya tuh, dan prihatin banget. Terutama yang laki-laki ya, terutama yang laki-laki usahakan ketika ada azan langsung bergegas, karena laki-laki itu ya orang-orang soleh itu selalu seperti itu, ketika ada azan akan berusaha untuk secepatnya mendekati suara itu ya. Lingkungan Islami. Terus ada kajian-kajian yang agak rutin lah gitu. Kalau kita akan mengadakan ini paling setahun sekali juga belum mesti ya Pak. Atau di target berapa bulan sekali Pak Mas Gur? Pertemuan dengan guru-guru hebat ini kita. Per semester. Kita paling ketemu per semester Pak. Ya kan ilmunya selalu yang ingin disampaikan. Untuk itu perlu dihidupkan Pak Udin dan teman-teman itu, ada kajian-kajian seminggu sekali lah. Contoh, sekolah yang maju itu selalu mengadakan refleksi tiap akhir pekan. Saya lihat gitu kalau sekolah maju gitu ya. Akhir pekan itu semua guru berkumpul, berdiskusi untuk merefleksikan kegiatan. Di saat musyawarah refleksi itu ada ya 30 menit lah kajian Muhammadiyah. Tapi kajiannya tidak hanya mendengarkan roh ya. Satu saat akan coba saya masuklah memberi contoh bagaimana sih 30 menit efektif. Jadi kita tidak mendengarkan roh, tapi Bapak Ibu semua aktif untuk berefleksi diri sejauh mana telah melakukan kegiatan keagamaan dalam kehidupan dan keluarganya. Direfleksi 30 menit cukup Pak. Kapan-kapan Pak Udin ya, kalau pas ada rapat dulu saya diundang. Tapi jangan mendadak ya Pak, kalau mendadak seringnya saya tidak bisa. Ini penting Pak. Bapak, saya tanya Pak, pernahkah Bapak Ibu membaca buku yang namanya PHIWM? Pernah Bapak Ibu? Apa kue? Panganan apa kue? PHIWM. Apa itu Pak? Pedoman hidup Islami warga Muhammad. Wes kowe dikaji baik. Misalkan pertemuan minggu ini siapa yang baca? Tidak harus Ustadz Masbur itu misalkan jadi fasilitator saja. Nanti yang baca bergiliran. Kemudian Ustadz Masbur memimpin untuk berdiskusi bagaimana mewujudkannya poin-poin itu. Tidak usah dibaca semua, satu halaman aja nggak apa-apa kok. Ya, seperti itu. Tapi terus berkelanjutan. Kemudian PHIWM selesai nanti kajian apa? Kalau tarjih mungkin kurang praktis ya. Walaupun itu penting sekali, tapi buku tarjih itu kurang praktis untuk diimplementasikan. Untuk supaya ingin tahu majlis tarjih tentang isi tarjih itu, Bapak Ibu bisa ngaji di Nikmatul Ittihad tiap minggu keberapa itu Pak? Minggu kedua. Kalau tadi malam Bapak Ibu ingin memperdalam membaca Al-Quran, tadi malam saya yang jadi mentornya. Jadi saya Jumat malam Sabtu minggu keempat. Bapak Ibu kalau bisa diusahakan ya, kalau tidak minggu pertama ya minggu kedua, kalau nggak minggu kedua minggu ketiga, kalau nggak minggu syukur tiap malam Jumat habis maghrib duduk di masjid Nikmatul Ittihad. Di situ ada kajian yang diisi oleh teman-teman. Wabil khusus di minggu pertama itu akidah. Ini khas sekali Muhammadiyah, akidah. Itu yang ngisi bukan kaleng-kaleng Pak, itu mendatangkan dari Cilacap dokter itu Pak, Dokter Habib Ghazali. Satu-satu jenengan orang ikut teman. Saya sendiri merasa ya gitu Pak, merasa terbimbing oleh beliau. Kumpul karo bakul mbako mambu mbako, kumpul karo bakul wedhus mambu
pedus. Kumpul karo bakul minyak wangi mambuk wangi. Kumpul karo kiai mambuk kiai. Nah iya, sebenarnya ada kiai mambu lah. Pak, pengen selamat ya harus sering kumpul-kumpul dengan orang soleh. Wong kang soleh kumpul lono. Ya, walaupun tidak tiap hari ya benar seminggu sekali lah kumpul-kumpul. Alhamdulillah tadi malam banyak ini Pak Udin yang kumpul di SMK Muhammadiyah di Masjid Nimatul Ihad dari SMK tadi malam cukup banyak. Terima kasih. Ya telah ngaji tahsinul Quran. Membaca Quran itu hukumnya wajib Pak, dengan baik dan benar. Hukumnya wajib. Kalau teorinya ya kifayah lah, wajib kifayah lah, atau sunnah barangkali ya. Tapi kalau untuk membaca Quran dengan baik dan benar itu wajib. Kalau kita belum bisa gimana? Belajar. Kalau belum bisa kok nggak mau belajar, dosa. Itu hukumnya udah jelas. Oke. Mudah-mudahan ini Pak dicatat ini ya. Jadi saya mohon nanti ada tindak lanjutnya tiap ada azan itu, kemudian ada reaksi positif dari teman-teman guru, kemudian di Sabtu akhir itu atau hari-hari tertentu seminggu sekali ada refleksi dari pembelajaran kita maupun dari materi-materi kajian Islam. Itu tugas kita terhadap teman-teman semua Pak. Saya kemarin itu melakukan apa ya, pendekatan khusus, intervensi khusus kepada salah satu guru di kita ketika kita bina seperti ini, ternyata tidak mau tanda tangan. Padahal orang itu sudah banyak memberikan jasa yang luar biasa, kok tidak mau tanda tangan. Maka saya ngobrol pribadi 4 mata. Sebenarnya apa yang menyebabkan itu? Saya cerita gini. Ternyata dia itu, Pak, saya tahu Muhammadiyahnya ya pas pembinaan saja. Selain itu saya nggak pernah Muhammadiyah itu apa. Taunya ya cuma Muhammadiyah itu tidak kunut, Muhammadiyah itu tidak membaca Sayyidina ketika sholat. Ya itu aja. Lainnya saya nggak tahu. Wah, ini berarti kesalahan kita ini Pak Masbur, Pak Muslihun. Kita salah. Tidak melakukan pembinaan secara intensif. Walaupun kita tidak langsung, tapi kita bisa membuat sistem kok. Saya kadang-kadang iri loh Pak, iri melihat gini di SMA Al-Irsyad Purwokerto. Waktu saya datang hari Sabtu ke sana, datang kok guru pada kumpul, pada ketoni, pada ngaji. Satenya, Pak, habis apa? Aduh Pak, saya habis setoran. Jenengan siapa? Saya guru Pak. Guru setor hafalan, iya kok Ustadz pembimbingnya, karena di sini guru itu wajib menghafal minimal juz 30. Kalau guru agama ya 3 juz atau 5 juz. Kalau saya guru umum ya juz 30. Wah, bisa ya Al-Irsyad ya. Aduh, kapan Muhammadiyah Jenang bisa seperti itu, alangkah indahnya. Kira-kira bisa nggak ini ya? Yang belum baca Al-Quran, baca Qurannya dulu yang benar. Yang tidak bisa, yang sudah pinter dipertajam hafalannya, ya. Itu jadi Islaminya luar biasa di sini nanti. Ya gitu, saya cuma beri masukan. Kalau nggak dilaksanakan, nanti mbok ditanya malaikat, saya sudah menyampaikan Pak Udin. Itu urusan Pak Udin, nggak dilaksanakan gitu ya. Di lapangan. Oke Pak, itu kewajiban kita terhadap Muhammad. Yang kedua, kewajiban kita secara horizontal menjadi sekolah berkemajuan. Bapak Ibu, saya sudah mengirim link Jembot. Ya, Jembot bisa pakai apa? HP itu ya. Sudah dikirim Pak Udin tadi? Sudah dikirim, silakan diisi Pak. Silakan Bapak Ibu di Jembot itu tulis ya, 1 kata kunci saja. Tidak usah dengan penjelasannya, 1 kata kunci. Menurut Bapak Ibu, sekolah yang berkemajuan itu seperti apa? Dibuka Pak, Pak Sentot dibuka Pak. Biasa menggunakan Jembot enggak Pak? Ya, oke. Jangan geser sini aja.
Tapi nanti akan saya tanya loh Pak ya. Akan saya tanya loh. Kok hilang jadi Pak Udin? Siapa yang ngapus? Waduh, ada yang ngapus ini. Oke, saya tulis lagi ya Pak. Tapi pertanyaannya gini Pak, nanti sambil menjawab ya, tapi dengan siap mendeskripsikannya. Satu kata kunci sekolah yang berkemajuan itu sekolah yang seperti apa? Satu kata kunci, tulis nama di. Nah ini malah masih nyoret-nyoret. Kelihatannya belum biasa dengan jenggot ya, nggak apa-apa lah. Kita sambil baca. Ini biasanya saya gunakan untuk teman-teman ketika pelatihan supaya ada ide gagasan yang berbeda kita padu di sini, ya. Pakai sticky note-nya di sini Pak. Ini sticky note, diklik nanti akan ada tulisan kuning pilih biru, ya. Terus jawabannya tulis nama dulu, terus kata kunci, dah gitu aja. Nanti terus tinggal kirim, terus di apa save, kirim berarti. Oke, saya tulis ya di sini. Ampun dihapus nggih, karena jenengan sebagai editor, walah nasi ngoretot. Lah ini Pak, ini kalau pakai ini nanti ngoret-ngoret. Contoh gini ya, ngoret-ngoret ini ya. Kalau ini penghapus dihapus. Kalau ada yang menghapus jangan saya. Tolong ada yang menghapus, ini caranya di sini menghapus ya. Latihan nggak apa-apa. Ternyata guru SMK ya podo wae ya karo guru SMP. Ini kalau kembalikan pakai ini Pak, pakai save history ya. Tapi make copy ya. Udah dihapus saja Pak. Mau lama. Dihapus Pak Udin, dihapus pakai ini Pak. Ini menghapusnya pakai ini, dihapus. Saya mbok lama itu menghapus. Nih, dihapus. Ini ngapus. Contohnya gini nih, kan menghapus nih. Kok ada yang usil banget ya, ini nulis halo ya. Masya Allah. Ternyata kayak cah cilik juga ya, seperti anak-anak SMP juga ya. Pertanda. Sebutkan satu kata kunci. Nah, berarti meneh kok. Jangan ngeklik yang pulpen ya Pak. Warna biru Pak. Saya beri contoh ya, contoh Pak Udin ya, ini saya beri contoh ini ya, supaya ini sticky note diklik, oke, warnanya biru. Pak Udin jawabnya apa Pak Udin? Inovasi. Nama dulu. Syarifuddin. Ya, bukan salah. Kalau salah diedit bisa, edit Syarifuddin. Spasi aja. Inovasi. Pakai V apa F? Ya wes itu. Nah kan udah.
Kok bahagia itu ya? Terus nama dulu ya Pak, nanti akan saya tanya satu persatu. Oke. Semua ngirim Pak, semua ngirim. Nanti yang nggak ngirim berarti nggak berkontribusi. Ini kalau Bapak Ibu ngajar di sekolah itu, di teman-teman anak kan juga harus begitu, ya. Harus semua ngerjakan. Semua harus urun gagasan. Oke Pak Udin. Ya, mic-nya ada 2 apa 1? Nih, saya minta mic-nya. Sekolah yang berkemajuan itu sekolah yang inovatif ya. Gimana Pak? Sekolah yang berkemajuan adalah sekolah yang mempunyai satu pengembangan inovasi. Jadi seringkali kita menciptakan sebuah ide dan gagasan untuk kemajuan sekolah. Contoh, kita sekarang sedang mengembangkan berbasis IT yang tadinya mungkin basisnya masih kertas, sekarang kita sudah merubah ke inovasi semuanya menjadi berbasis IT. Itu diantaranya. Jadi kita memanfaatkan ilmu informasi dan teknologi. Oke, terima kasih Pak Udin. Kita memanfaatkan perkembangan TIK ya, pengetahuan ilmu teknologi. Apalagi SMK ya. Kalau SMK kok tidak menggunakan perkembangan ilmu teknologi ya ketinggalan. Nantinya akan dihukum oleh masyarakat. Ini yang paling sadis itu. Dihukum oleh masyarakat. Dihukumnya gimana? Enggak ada yang daftar. Ya Alhamdulillah SMK ini menjadi inisiator sekolah pertama untuk pendekatan pakai pembelajaran daring. Ini luar biasa nih SMK Muhammadiyah. Yuk, yang lain. Pak Danu, fokus pada tujuan. Mana Pak Danu mana? Pak Danu mana Pak Danu? Pak Danu, warnanya biru ya Pak? Kok darani buta warna loh? Tulisannya pakai biru ya Pak? Ya nggak apa-apa, kuning dulu. Jelaskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Berdiri Pak, biar Pak Sentot lihat. Nggih. Fokus pada tujuan itu maksudnya apabila kita memang niatnya maju, sukses, jangan menghiraukan mohon maaf misalkan tetangga ataupun orang lain yang akan membuat kita down. Jadi kita tetap fokus, kita maju ya maju gitu. Orang lain mau seperti apa, masa bodoh gitu. Fokus. Terima kasih. Fokus ya, lahir dan batin. Kalau sudah di kelas harus fokus. Walaupun belum gajian, tetap fokus. Walaupun di rumah ada masalah dengan anak istri, tetap fokus. Kalau nggak fokus gimana? Banyak alasan. Pak, saya habis ribut dengan istri, saya sekolah ini kacau. Urusan sekolah ya sekolah, urusan di rumah rumah. Kemudian gimana? Ternyata ngungkuli bocah SMP yo. Serapa pelah. Itulah wajah-wajah guru SMK Muhammadiyah. Coba ada yang jadi apa ya? Ada yang jadi bukan apa? Yang jadi relawan untuk menghapus lah, biar yang menghapus dapat pahala. Pak Nono, oke, Pak Nono. Jawabannya kok nggak pakai warna Pak Nono? Yang pakai warna dulu, Pak Rahmat. Calon guru penggerak ini harus bisa nih menggunakan kayak gini nih. Pak Rahmat Hidayat, komitmen maksudnya gimana Pak Rahmat? Semua berpendapat ya. Ini berapa orang nih Pak Udin? Hah? Ya. 80 kok cuma berapa orang yang berpendapat? Aduh, repot nih. Nggih. Komitmen maksudnya komitmen membangun kualitas di semua lini. Jadi breakdown dari visi misi sekolah tertuang dalam komitmen tentunya
akan menguatkan program-program sekolah, Pak, gitu. Karena segala sesuatu program harus ada komitmen yang tinggi di semua lini dari stakeholder yang ada di SMK Muhammadiyah Majenang, gitu. Mati, ya. Komitmen, oke. Sungguh-sungguh ya. Jadi guru itu sudah pilihan kita. Sungguh-sungguh. Hidup ini kan pilihan. Kalau sudah jadi guru ya sungguh-sungguh. Komitmen untuk memajukan sekolah. Jangan sampai kita ini ketika sudah diterima, sudah melalui seleksi yang ketat, tapi setelah masuk leda-lede. Leda-lede itu artinya apa? Tidak sungguh-sungguh, tidak komitmen dengan janjinya. Akhirnya sekolah ini akan tidak berkualitas. Oke, ya alhamdulillah sudah masuk banyak sekali. Ustadz Sam bahagia ya Pak? Jelaskan gimana? Sekolah yang maju adalah sekolah yang bahagia. Maksudnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekolah berkemajuan adalah sekolah yang bisa membahagiakan gurunya agar guru itu ikhlas untuk mengajar. Oh gitu. Tanpa ada tekanan batin. Masya Allah. Begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Udin gimana Pak Udin? Ini sekolah yang maju sekolah yang bisa membahagiakan gurunya dengan gaji yang besar. Tentu saja setelah melakukan kinerja yang luar biasa, ada reward lah dari supaya bahagia. Itu dari sisi material, dari spiritual. Dari spiritual perlu kita tingkatkan juga Bapak Ibu. Kalau saya katakanlah PNS gaji 4 juta atau 5 juta. Dan gajinya berapa Bapak Ibu? 2 juta. Sebenarnya gajinya sama. Gajinya sama-sama 4 juta. Tapi yang 2 juta itu dikasihkan oleh Allah di dunia ini. Sedangkan yang 2 juta insya Allah akan dikasihkan di akhirat. Amin ya Rabbal. Jadi nggak usah galau, Bapak Ibu itu punya simpenan 2 juta insya Allah nanti akan diberikan Allah di akhirat. Pengen digaji dunia apa pengen digaji di akhirat? Pengen dua-duanya ya. Wah yo angel gue. Oke. Maka gini Pak, maka ketika ditanya Pak Saiful jenengan kok pusing-pusing mikir ke Muhammadiyah, wong sudah di pengawas nang sekolahan ya oleh amplop balik turu wis oleh duit terus digaji kok ndak mikir Muhammadiyah langkah sing bayari kadang domai tok kadang proposal mau bomah kok angel tem jadi Muhammadiyah. Jawaban saya gimana Pak? Saya nggak ingin hidup ini ya masuk orang yang tidak mau bersyukur. Pertama, saya itu bisa menjalankan ibadah dengan sesungguh-sungguhnya itu karena Muhammadiyah. Ya, kita tahu akidah yang benar, manhaj yang benar, ya, fikih yang lebih kuat. Itu saya tahunya dari Muhammadiyah. Maka sebagai rasa syukur kita ke Muhammadiyah, saya itu ya kalau diperintah Muhammadiyah ya sami'na wa ata'na. Hari ini mestinya saya kan tidak di sini, mestinya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa ke sini. Tuh Pak, karena saya juga khawatir Bapak Ibu semua masuk surga, saya masuk neraka. Ya, karena saya sudah digaji semua di dunia, akhiratnya saya nggak dapat. Lah Bapak Ibu sudah punya investasi. Bahwa diyakinilah, bahagialah menjadi guru Muhammadiyah. Oke, itu hanya sampel saja ya. 10 menit lagi ya. Oke. Pak Jali, agen of change, Pak Jali, satu lagi nih ya. Maksudnya gimana Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kami akan menjelaskan apa itu agent of change seperti apa. Jadi seorang pendidik di Muhammadiyah
harus menjadi seorang yang bisa mengubah keadaan diri sendiri, kemudian keadaan masyarakat sekitar, terutama keadaan siswa-siswi kita. Artinya kita sebagai pendidik itu adalah semua sebagai agent of change. Misal kami menjadi seorang guru produktif di otomotif TKR, ya kita harus mau mengajarkan apa semua yang kita kuasai. Kita harus bisa berubah, mengubah anak-anak yang nggak bisa apa-apa. Anak-anak kita yang kelas 1 mungkin sama sekali nggak bisa apa-apa, harus kita rubah. Kalau kita nggak mengubah mereka, kita akan dosa juga, karena kita sebagai pendidik. Oke, terima kasih Pak. Jadi kita harus jadi agen of change, jadi agen pembaruan, agen perubahan karakter, perubahan pengetahuan, keterampilan, sehingga anak-anak itu bisa berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau bukan kita yang melakukan perubahan, siapa lagi? Kalau bukan guru, kalau bukan guru Muhammadiyah. Oke, terima kasih Pak Zeli. Intinya Bapak Ibu, karena waktunya tinggal 7 menit lagi, kalau menurut persepsi saya itu, saya simpulkan pendapat Bapak Ibu semuanya tadi dan tulisan-tulisan di sini banyak sekali, bahwa sekolah yang berkemajuan itu yang pertama punya sisi aseptabilitas. Aseptabilitas itu artinya diterima oleh siapa? Kalau di sini diterima oleh vertikal pada dari Muhammadiyah, wah SMK Muhammadiyah loyal terhadap yayasan. Dari sisi horizontal dipercaya oleh masyarakat, sehingga yang daftar itu siswa kita banyak. Ukurannya itu. Buat apa sekolah maju tapi nggak punya siswa? Ya alhamdulillah sekolah kita sudah bisa menunjukkan siswa barunya berapa Bapak Ibu? 610. Alhamdulillah, berkat kerjasama. Artinya kita masih dipercaya. 600, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya bangga Pak. Terima kasih ya, ini kerjasama semua Bapak Ibu guru luar biasa. Aseptabilitas. Saat ini kita sedang jadi lakon. Awas, hati-hati, jangan jumawa. Jangan merasa besar hati kemudian lengah. Ingat dulu ada merek HP yang namanya apa? Nokia. Dulu terkenal sekali, siapa yang nggak pakai Nokia? Semuanya pakai Nokia. Kemudian karena nggak berinovasi, hancur. Habis sekarang oleh Samsung, oleh Oppo. Kalau ini saya pakai apa nih? Vivo. Ini juragane nggih. 2, kapabilitas. Tadi kapabilitas itu artinya Bapak Ibu itu sekolah itu harus punya berkemampuan melayani, menuntun anak sesuai dengan yang diharapkan. Ada pengetahuan, ada keterampilan, ada karakter, sehingga output maupun outcome-nya anak-anak itu bisa targetnya kena. Output itu keluarnya nilainya bagus-bagus, baik nilai pengetahuan, keterampilan maupun karakter. Ya. Kemudian sekarang ada program kurikulum merdeka, ikuti. Kita harus terdepan, Muhammadiyah harus terdepan. Cocok apa ora genah itu sudah keputusan dari pusat, ya kita ikuti. Kita modif sesuai dengan kepentingan Muhammadiyah. Tapi kerangkanya masih kerangka kurikulum merdeka, tapi kita modif sendiri bisa. Outcome, murid kita, siswa kita banyak diterima di perusahaan, di perguruan tinggi dan seterusnya. Terus yang ketiga, ciri-ciri sekolah berkemajuan itu adalah sekolah yang berintegritas, punya wibawa. Ya, dengan cara apa? Dengan kurikulum yang mapan, dengan gedung yang bagus mungkin ya. Yang lebih utama adalah spirit yang luar biasa. Semangat itu. Semangat, kurikulumnya bagus, gedungnya juga bagus. Insya Allah ini ya Pak, sebentar lagi SMK Muhammadiyah gedungnya megah. Pak Udin itu sudah dekat lagi ke Pak Insinyur Demong, lulusan SD loh Pak, itu lulusan SD itu. Insya Allah kalau kita yang ngutang itu diterima Pak. Apalagi SMK Muhammadiyah sudah punya Pak. Insya Allah nggih Bapak Ibu, sebentar lagi akan dibangun ini melingkar ini 2 tingkat, sehingga kita seperti apa ya,
apa ya, seperti sekolah-sekolah yang sudah bagus bangunannya di kota-kota besar. Itu dari sisi horizontal, sekolah yang berkemajuan. Secara vertikal kepada Muhammadiyah, saya ulangi lagi, mari kita bersama-sama tingkatkan Bapak Ibu guru untuk selalu loyal, tunduk patuh terhadap keputusan Muhammadiyah, karena kita sudah memilih sekolah kita ini di sini. Walaupun kita tetap harus bertasamuh, harus menghormati dengan kelompok lain, dengan Salafi, dengan HTI mungkin ya, dengan NO, kita tasamuh, menghormati. Kalau HTI dilarang pemerintah ya. Di hadapan Allah walau alam ya. Tetapi karena sekolah kita ini sekolah Muhammadiyah, ya kita harus tunduk pada Muhammadiyah. Tapi tetap bertasamuh dengan yang lain. Insya Allah Bapak Ibu tidak salah di Muhammadiyah itu ya. Di situ ada prinsip-prinsip manhaj yang luar biasa, nanti akan dijelaskan. Ada al-muro'ah ya, kemudian ada at-tahdisi yang modernisasi gitu, kemudian al-ibtikari, kreasi Muhammadiyah luar biasa. Dalam pendekatan fikihnya bisa bayani, bisa burhani, bisa irfani, nanti akan dijelaskan oleh Pak Haji Muslihun. Indah sekali sebenarnya kalau kita mau membaca, mau belajar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita ini bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat ketika kita berkontribusi di SMK Muhammadiyah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Andes Haji Saiful Anam MPD yang sudah menyampaikan motivasinya, spiritnya, semangatnya, dan pencerahannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan.